Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 831, Tuan Muda Istana Laut Iblis mendengar bahwa Meng Bingsue ingin tetap di sisinya, Yang Xiaotian mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, mari kita tinggalkan tempat ini." Jadi, dia memimpin semua orang keluar dari dunia es, dan kemudian terbang menuju bagian luar alam matahari bulan. Setelah meninggalkan alam matahari bulan, Yang Xiaotian berpikir sejenak dan kemudian memutuskan untuk menuju negara kuno Wuding. Murid terdaftar Master of Time adalah leluhur keluarga Tai dari benua iblis hitam, yang kediaman utamanya terletak di ibu kota Kekaisaran Wuding. Jadi, rombongan itu menuju ke negara kuno Wuding. Negara kuno Wuding bukan hanya salah satu kekuatan terkuat di benua iblis hitam tetapi juga kekaisarannya yang paling kuno. Karena usianya yang sangat tua, banyak tokoh kuat tidak menyebutnya sebagai Kekaisaran Wuding, melainkan negara kuno Wuding. Dalam perjalanan menuju negara kuno Wuding, Yang Xiaotian terus memakan buah dewa takdir di malam hari untuk berkultivasi. Sekarang dia telah memurnikan pil surgawi kelas 95 bencana, dan efek buah dewa takdir yang sedang dia konsumsi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, kultivasi tubuh dewa takdir surga purba Yang Xiaotian jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pada malam hari ia berkultivasi, dan pada siang hari, Yang Xiaotian akan meneliti berbagai buku yang telah diperolehnya selama bertahun-tahun dan formasi penelitian. Pada saat yang sama, ia mencoba mendirikan formasi tingkat atas tingkat ke-11 dengan sistem ganda. Meng Bingsue, melihat bahwa Yang Xiaotian, yang hanya berada di alam dewa surgawi, mampu membentuk formasi tingkat atas tingkat ke-11 sistem ganda, tentu saja matanya yang indah terbuka lebar. Dia telah hidup selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang di alam dewa surgawi membentuk formasi seperti itu. Suatu hari, Yang Xiaotian berdiri di haluan pesawat ruang angkasa, tenggelam dalam pikirannya tentang pengembangan 15 niat pedang. Dia harus melewati Chaos Divine Tribulation, dan 15 SWOT Intent harus dikultivasikan ke SWOT Domain agar berhasil. Namun, meskipun dia sekarang berada di tahap akhir Heavenly God Ninefold, dia hanya mengolah 2 jenis SWOT Domain. 13 jenis masih hilang. Selanjutnya, dia perlu segera mencari susunan pedang yang dapat melahirkan domain pedang. Old Azure, apakah kau tahu di bagian benua iblis hitam mana terdapat susunan pedang yang dapat melahirkan domain pedang? Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada leluhur naga darah Azure di sampingnya. Mendengar pertanyaan Yang Xiaotian, leluhur naga darah Azure merenung dan berkata, Istana Laut Iblis memiliki formasi pedang Laut Iblis, yang telah melahirkan domain pedang, dan kuil iblis hitam juga memiliki formasi pedang Dewa Pembantai Iblis Hitam, yang juga telah melahirkan domain pedang. Namun, kedua formasi pedang ini sangat kuat, terutama formasi pedang Dewa Pembantai Iblis Hitam, yang sangat mengerikan. Raja Dewa yang masuk pasti akan mati. Mendengar ini, mata Yang Xiaotian bersinar terang, formasi pedang Laut Iblis dan formasi pedang Dewa Pembantai Iblis Hitam. Raja Surgawi ditakdirkan mati saat masuk, tetapi dia memiliki guru Ding, jadi tentu saja, dia tidak perlu khawatir. Kalau begitu, setelah bertemu leluhur keluarga Tai, dia perlu melakukan perjalanan ke Istana Laut Iblis. Di bawah aktivasi kekuatan penuh batu roh surgawi Yang Xiaotian, pesawat luar angkasa abisal terus-menerus mendekati ibu kota Kekaisaran Wuding. Ketika Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tiba di ibu kota Kekaisaran Wuding, saat itu tengah hari, di tengah musim panas dengan angin sepoi-sepoi dan sinar matahari yang cerah. Ibu kota Kekaisaran Wuding ramai dengan aktivitas, dengan orang-orang dan kendaraan yang datang dan pergi. Setelah memasuki ibu kota Kekaisaran Wuding, Yang Xiaotian mendapati bahwa hampir semua orang yang mereka lewati menatap kelompok mereka, bahkan ada beberapa pria yang berhenti dan saling bertabrakan tanpa sadar. Bahkan beberapa wanita pun menghentikan langkahnya. Yang Xiaotian tersenyum kecut, tahu betul mengapa orang-orang ini berperilaku aneh, itu karena Meng Bingsue di sisinya. Setelah menanyakan lokasi kediaman utama keluarga Tai, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya menuju ke sana. Sebelum mereka sampai di kediaman utama keluarga Tai, mereka melihat banyak pasukan dan pusat kekuatan keluarga berdatangan ke sana. Yang Xiaotian tidak dapat menahan rasa penasarannya. Dia menghentikan seseorang untuk bertanya dan mengetahui bahwa patriark keluarga Tai menerima murid hari ini selama upacara penerimaan murid yang agung. Oleh karena itu, banyak kekuatan dari benua iblis hitam datang untuk memberi selamat. Keluarga Tai bukan hanya keluarga nomor 1 di Kekaisaran Wuding,
Tetapi leluhur keluarga Tai juga merupakan salah satu dari 10 pusat kekuatan teratas di benua iblis hitam. Selain itu, karena leluhur keluarga Tai merupakan murid terdaftar dari Master Waktu, status keluarga Tai di benua iblis hitam sebanding dengan Istana Laut Iblis. Tepat saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya hampir sampai di markas besar keluarga Tai, ketika mereka melewati sebuah persimpangan jalan, mereka bertemu dengan sekelompok ahli yang dipimpin oleh seorang wanita yang sangat gembira saat melihat Yang Xiaotian. Tuan muda, itu Anda. Mendengar ini, Yang Xiaotian menoleh dan melihat bahwa itu adalah Putri Chen Mengxuan dari negara kuno Wuding. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dan berkata, ternyata itu adalah Putri Chen. Sejak diselamatkan oleh Yang Xiaotian di alam matahari dan bulan, Chen Mengxuan selalu memikirkannya dari waktu ke waktu. Sekarang, melihatnya lagi membuatnya sangat gembira. Putri Chen menghampiri Yang Xiaotian dengan raut wajah gembira, namun saat sampai di hadapannya dan melihat Meng Bingsui di sampingnya, dia pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Putri Chen merupakan seorang wanita cantik terkenal dari negeri kuno Wuding, yang bangga dengan penampilannya sendiri, tetapi saat itu, ketika melihat Meng Bingsui, dia merasa malu terhadap dirinya sendiri. Siapa ini? Dia tak dapat menahan diri untuk bertanya. Ini Nona Meng, Yang Xiaotian memperkenalkan pada Chen Mengxuan. Nona Meng. Chen Mengxuan menatap Meng Bingsui, yang kecantikannya membuatnya iri. Meng Bingsui hanya mengangguk sedikit pada Chen Mengxuan. Dia berdiri di sana, seluruh keberadaannya begitu murni sehingga seolah-olah dia bukan bagian dari surga dan bumi ini. Putri Chen, apakah kamu akan pergi ke keluarga Tai? Yang Xiaotian bertanya pada Chen Mengxuan. Baru pada saat itulah Chen Mengxuan tersadar dan berkata sambil tersenyum pada Yang Xiaotian, Tuan muda, apakah Anda juga menuju ke keluarga Tai? Yang Xiaotian mengangguk. Bagus sekali. Ayo kita pergi bersama, kata Chen Mengxuan dengan gembira, menyadari bahwa Yang Xiaotian juga sedang dalam perjalanan menuju keluarga Tai. Dengan demikian, kelompok Yang Xiaotian dan rombongan Chen Mengxuan bersama-sama menuju markas keluarga Tai. Karena status Chen Mengxuan, begitu berada di dalam markas keluarga Tai, Yang Xiaotian dan teman-temannya diatur untuk duduk di posisi menonjol di aula utama. Yang Xiaotian sedang mengobrol dengan Chen Mengxuan di aula besar ketika tiba-tiba seseorang di luar berteriak keras, Tuan Chang dari Istana Laut Iblis, Tuan Muda Istana, telah tiba. Mendengar suara itu, aula menjadi riuh. Tuan Chang, Tuan Muda Istana Laut Iblis. Aku tidak menyangka Istana Laut Iblis akan mengirim Tuan Chang untuk memberi selamat kepada keluarga Tai. Kudengar Lord Chang sudah menjadi Raja Dewa setengah langkah, tapi aku penasaran apakah itu benar. Raja Dewa setengah langkah. Luar biasa. Bahkan banyak master sekte dan kepala keluarga dari sekte tertinggi mungkin tidak sebanding dengan Tuan Chang. Seluruh aula meledak dalam kegaduhan kegembiraan, dengan semua individu kuat merasa gembira. Meskipun Ye Bumo adalah murid langsung Si Mou, leluhur keluarga Tai dari Istana Laut Iblis, Tuan Muda Istana dari istana tersebut adalah Chang Haiking, yang bakatnya tidak kalah dengan Ye Bumo. Ye Bumo dikenal sebagai orang terdepan di bawah Master Surgawi Benua Iblis Hitam, sedangkan Chang Haiking dikenal sebagai orang terdepan di bawah Raja Surgawi Benua Iblis Hitam. Oleh karena itu, kedatangan Chang Haiking membuat semua orang yang hadir sangat gembira. Disaksikan semua orang dengan penuh semangat, Chang Haiking dan sejumlah ahli dari Istana Laut Iblis memasuki aula. Mengetahui bahwa Chang Haiking telah tiba, patriark keluarga Tai tidak berani mengabaikannya dan segera memimpin orang keluar untuk menyambutnya. Atas undangan patriark keluarga Tai, Chang Haiking dan rombongannya dari Istana Laut Iblis berjalan menuju kursi barisan depan yang paling menonjol. Luo Jin juga mengikuti Chang Haiking kali ini. Saat mengikuti Chang Haiking menuju barisan depan, dia tiba-tiba melihat sosok berjubah biru. Melihat sosok berjubah biru ini, hati Luo Jin dipenuhi kebencian dan keinginan untuk membunuh, itu kamu. Di alam matahari bulan, dia nyaris lolos dari kematian, dan selama ini dia terus memikirkan sosok ini. Bab 832, Membunuhmu, hanya dengan satu pedang mendengar suara kesal Luo Jin, hampir semua orang di aula besar mengalihkan pandangan mereka ke arah Yang Xiaotian. Chang Haiking dan para ahli dari Istana Laut Iblis menghentikan langkah mereka, bahkan patriark keluarga Tai pun tak kuasa menahan diri untuk berhenti. Ketika Chang Haiking melihat ke arah Yang Xiaotian, dia melihat Meng Bingsui di sampingnya dan tak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya, kehilangan ketenangannya sesaat, sama seperti semua orang yang hadir. Meng Bingsui duduk di sebelah Yang Xiaotian, membuat seluruh aula besar tampak lebih terang. Luo Jin, apa yang terjadi?
Chang Haiqing mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya pada Luo Jin. Luo Jin menggertakkan giginya karena kebencian, lalu menunjuk Yang Xiaotian, itu dia. Dulu di alam matahari dan bulan, aku hampir mati di tangannya. Dan Tetua Mo dan yang lainnya, mereka semua mati di tangannya. Semua orang terkejut. Lebih dari setahun yang lalu, berita tentang Tetua Mo dari Istana Laut Iblis yang terbunuh di alam matahari bulan menyebabkan kehebohan, dan ternyata pemuda berbaju biru inilah yang membunuhnya. Melihat Yang Xiaotian duduk di sebelah putri Chen Mosuan, patriark keluarga Tai mengerutkan alisnya. Kalau orang lain, ya boleh saja. Tapi kalau menyangkut keluarga kekaisaran negeri kuno Wuding, dia merasa bukan haknya untuk campur tangan. Setelah mendengar bahwa Tetua Mo dan kelompoknya dibunuh oleh Yang Xiaotian dan rekan-rekannya, mata Chang Haiqing dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Wah, jadi itu kamu. Kami sudah mencarimu selama ini. Karena kamu telah keluar dari alam matahari bulan, itu sempurna. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Para ahli dari Istana Laut Iblis mengepung Yang Xiaotian dan kelompoknya. Yang Xiaotian meletakkan cangkir tehnya, melirik Chang Haiqing, dan berkata, hari ini adalah upacara inisiasi murid keluarga Tai, aku tidak ingin membunuhmu. Jika kau pergi sekarang, aku tidak akan membunuhmu. Begitu Yang Xiaotian berbicara, aula besar menjadi sunyi, dan semua orang menatap Yang Xiaotian dengan takjub. Siapakah pemuda ini? Dewa Surgawi 9 tingkat akhir. Dia terlalu sombong. Karena Yang Xiaotian tidak menyembunyikan auranya, banyak orang dapat mengetahui bahwa ia hanyalah Dewa Surgawi 9 tingkat akhir. Mendengar ini, Chang Haiqing menjadi sangat marah dan tertawa, menyuruhku pergi dan tidak membunuhku. Wah, apakah kau benar-benar berpikir bahwa hanya karena kau memiliki Raja Dewa di sisimu, tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu? Ini mengacu pada leluhur naga darah biru di samping Yang Xiaotian. Leluhur naga darah biru telah membantai puluhan ahli Istana Laut Iblis bersama dengan Tetua Mo, yang membuat mereka menyimpulkan bahwa leluhur naga darah biru adalah Raja Surgawi. Banyak orang, yang menyadari kehadiran Raja Surgawi di sisi Yang Xiaotian, menunjukkan perubahan dalam ekspresi mereka. Bahkan di benua Iblis Hitam, Raja Surgawi merupakan sosok yang kehadirannya berada di tingkat atas. Banyak negara adikuasa yang hanya memiliki satu Raja Surgawi, biasanya merupakan leluhur negara adikuasa utama. Tentu saja, sebagai sekte nomor satu di benua Iblis Hitam, Istana Laut Iblis tidak hanya memiliki satu, tetapi 7 Raja Surgawi. Mendengar ini, Yang Xiaotian berkata dengan acuh tak acuh, hanya aku yang lebih dari cukup untuk membantai kalian semua. Semua orang terkejut. Mendengar ini, Chang Haiqing tertawa, hanya kau yang akan membantai kita semua. Semua orang memandang Yang Xiaotian dengan ekspresi aneh. Untuk membunuhmu, cukup dengan satu tebasan pedang saja sudah cukup, kata Yang Xiaotian dengan tenang. Chang Haiqing tertawa lebih keras lagi, kau, membunuhku. Dengan satu pedang. Sebagai Raja Surgawi setengah langkah, dia dipuja sebagai orang nomor satu di bawah Raja Surgawi di benua Iblis Hitam, menyapu bersih semua ahli di bawah tingkat Raja Surgawi tanpa ada saingan. Sekarang, Dewa Surgawi 9 tingkat akhir berkata bahwa untuk membunuhnya, hanya dibutuhkan satu serangan pedang. Dia merasa seperti hendak meledak karena marah. Baiklah, kalau begitu aku, Chang Haiqing, akan secara pribadi mencoba teknik pedangmu. Chang Haiqing hendak melangkah maju dan melancarkan gerakannya. Pada saat itu, seorang ahli di samping Chang Haiqing berkata, Tuan Muda Istana, dengan statusmu yang terhormat, mengapa kau harus berurusan dengan orang yang lemah? Biarkan aku menghancurkannya untukmu. Orang yang melangkah maju adalah seorang tetua Istana Laut Iblis, praktisi tangguh tingkat keempat di alam Master Surgawi. Chang Haiqing mengangguk, itu pantas saja. Mengingat statusnya yang mulia, memang tampak tidak pantas baginya untuk menyerang seseorang di alam Dewa Surgawi, terutama karena membunuh orang seperti itu tidak akan memberinya kehormatan. Maka dari itu, tetua Istana Laut Iblis menghampiri Yang Xiaotian. Karena status terhormat Chang Haiqing, seorang Raja Surgawi dari Istana Laut Iblis yang juga telah tiba menjaga leluhur naga darah biru untuk mencegah intervensi atas nama Yang Xiaotian. Tetua Istana Laut Iblis tiba-tiba menerjang Yang Xiaotian dengan pedangnya. Pedangnya lebih cepat daripada kilat, menyambar sebelum orang banyak bisa berkedip, dan hampir mencapai wajah Yang Xiaotian. Dia tidak menggunakan teknik luar biasa apapun, hanya tusukan pedang biasa yang menurutnya, dapat dengan mudah mengalahkan Dewa Surgawi tingkat ke-9 seperti Yang Xiaotian. Menyaksikan serangan pedang yang datang,
Yang Xiaotian tidak bergerak tetapi hanya menghembuskan napas ke depan. Begitu Yang Xiaotian menghembuskan napas, pedang panjang tetua Istana Laut Iblis tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan tetua itu, bagaikan layang-layang yang putus, tertiup ke belakang. Ia lalu jatuh menghantam dinding aula besar, hampir tak bernyawa, jelas tidak akan selamat. Semua orang tercengang. Apa? Apa yang baru saja terjadi? Seru seorang kekuatan alam Master Surgawi dengan tidak percaya. Dewa Surgawi tingkat ke-9 menghembuskan napas, dan membunuh guru surgawi tingkat ke-4. Bukan hanya kekuatan alam guru surgawi itu saja tetapi banyak lainnya juga dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Mungkinkah itu alam tanpa pamrih? Tanya patriark keluarga Tai sambil menatap Yang Xiaotian dengan heran. Alam tanpa pamrih, dan bukan sekedar pencapaian kecil tapi mungkin bahkan alam kesempurnaan. Meskipun Yang Xiaotian tampaknya hanya menghembuskan napas, serangan itu menyatu dengan kekuatan langit dan bumi. Namun, bahkan jika pemuda ini benar-benar memahami alam kesempurnaan tanpa ego, bisakah kekuatan serangannya begitu dahsyat? Bagaimana mungkin Dewa Surgawi tingkat 9 melenyapkan guru surgawi tingkat 4? Aula besar itu menjadi sunyi senyap. Banyak yang terkejut, bingung, dan tidak percaya. Saya tidak menyangka bahwa Yang Mulia akan memahami alam tanpa pamrih. Dan bahkan mencapai alam kesempurnaan. Tepat saat itu, seorang tetua tertinggi guru surgawi tingkat ke-7 dari Istana Laut Iblis melotot ke arah Yang Xiaotian dengan marah, "Saya akan menguji teknik hebat Yang Mulia." Setelah mengatakan itu, dia menyalurkan semua kekuatan surgawinya, dan Ki Iblis melonjak dengan ganas di sekelilingnya. Seluruh aula besar itu berguncang hebat. Patriark keluarga Tai segera memerintahkan pengaktifan formasi pertahanan aula. Tetap saja, kekuatan yang mengguncang pembatasan Grand Array di aula itu tiada henti. Mati. Mata tetua tertinggi dari Istana Laut Iblis berkilat dingin saat dia mengayunkan tinjunya ke depan. Seketika, Ki Iblis yang menjulang tinggi berubah menjadi naga iblis, meledak ke arah Yang Xiaotian. Tepat saat naga iblis mendekati Yang Xiaotian, dia hanya mengangkat satu jari, tanpa diduga menghalangi naga iblis. Kemudian, dengan jentikan jarinya, naga itu berubah menjadi gelombang cahaya, melesat kembali langsung ke arah tetua tertinggi dari Istana Laut Iblis. Dan kekuatannya sangat dahsyat, lebih dari 10 kali lipat serangan awal naga iblis. Tetua tertinggi dari Istana Laut Iblis terjatuh seperti tetua sebelumnya, napasnya lemah bagaikan sutra dan pucat pasi. Semua orang terkesiap kaget, bahkan patriark keluarga Tai pun sangat terguncang, menatap Yang Xiaotian dengan pandangan tidak percaya. Dia tidak dapat memahami bagaimana Yang Xiaotian melakukannya, seorang dewa surgawi, hanya dengan satu jari, tidak hanya menghalangi naga iblis yang kuat milik guru surgawi tingkat ke-7, tetapi juga memantulkan dan memperkuatnya lebih dari 10 kali lipat. Keahlian seperti itu benar-benar ajaib, tak terpikirkan bahkan bagi para ahli alam master surgawi lainnya, dan bahkan dia, sebagai raja surgawi setengah langkah, tak dapat mencapainya. Bab 833 Raja Kegelapan Yang Surgawi Aula Besar kembali sunyi. Chen Mengxuan duduk di samping Xiaotian, wajahnya juga kosong. Hanya Meng Bingsui yang bersinar dengan pesona di matanya yang indah. Si anjing hitam tergeletak di sana, masih sama sekali tidak tertarik. Saat semua orang masih terdiam, tatapan Xiaotian jatuh pada Chang Haiking, Tuan Muda Istana Laut Iblis, giliranmu, lakukan gerakan. Giliran Anda, perkataan Xiaotian membuat tangan Chang Haiking gemetar. Kalau saja sebelumnya dia pasti akan mengayunkan pedangnya tanpa ragu-ragu. Tapi sekarang, saat berhadapan dengan Xiaotian, dia malah merasa terintimidasi. Dia, seorang Raja Dewa setengah langkah, sebenarnya khawatir terhadap Dewa Surgawi. Seorang Dewa Surgawi yang baru saja membunuh 2 guru surgawi, pemuda berbaju biru ini memancarkan kengerian dari setiap pori-porinya. "Ada apa? Kamu tidak berani," kata Xiaotian dengan tenang. "Kamu tidak berani." Perkataan Xiaotian bagaikan ribuan jarum yang menusuk hati Chang Haiking. Semua mata tertuju pada Chang Haiking, ekspresi mereka berubah-ubah. Saat semua orang menatapnya, wajah Chang Haiking memerah karena malu, dan seluruh tubuhnya dipenuhi ki iblis berwarna merah darah, mengembun menjadi satu iblis darah demi satu. Itu adalah jurus surgawi setan darah yang pernah dilakukan Ye Bumo saat konferensi pedang Dao di masa lalu. Kala itu, jurus surgawi iblis darah milik Ye Bumo telah memunculkan 200 iblis darah dan menyapu bersih para pesaingnya dalam hal kekuatan, namun kini, Chang Haiking telah mengolah 300 iblis darah. Jurus surgawi setan darah, yang terkenal sebagai satu dari 10 jurus surgawi teratas di benua setan hitam,
sangat sulit untuk dikultivasikan, namun Chang Haiking berhasil membudidayakan 300 setan darah. Tidak heran ia dikenal sebagai yang terdepan di bawah para raja surgawi. Chang Haiking, yang memegang jurus surgawi iblis darah, seluruh esensi darah di tubuhnya bagaikan seorang raja iblis yang melangkah keluar dari lautan darah yang tak terbatas, melotot marah ke arah Xiao Tian, dipenuhi dengan niat membunuh. Aku, Chang Haiking, diakui sebagai yang terdepan di bawah para raja surgawi. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa membunuh seorang dewa surgawi. Sambil berkata demikian, dia dengan ganas menghunus pedangnya ke arah Xiao Tian. Dengan skill surgawi setan darah yang sedang berlaku, 300 setan darah, disertai pedang Qi-nya, langsung menyerbu ke arah Xiao Tian dengan kekuatan yang tak terhentikan. Merasakan kekuatan Chang Haiking dan pedang Qi miliknya, banyak master surgawi di tingkat puncak 10 lapis tampak pucat pasi. Bahkan kepala keluarga Tai pun terkejut dalam hati. Kekuatan satu serangan Chang Haiking melampaui harapan semua orang. Takut kalau gabungan kekuatan 100 ahli di bawah Raja Surgawi di Aula Besar pun tak akan sanggup menahan pedang Chang Haiking. Serangan Chang Haiking telah melampaui semua Raja Dewa setengah langkah dan sebanding dengan serangan banyak Raja Dewa lapisan pertama. Tuan Chang benar-benar pantas menjadi yang terdepan di bawah Raja Dewa. Dengan serangan ini, bisakah dia membunuh pemuda berbaju biru itu? Meskipun pemuda berbaju biru itu tampak menyeramkan, dia hanyalah Dewa Surgawi. Aku tidak percaya dia bisa menahan pedang Lord Chang. Jadi, di mata banyak orang, Xiao Tian sudah ditakdirkan gagal. Tepat saat semua orang mengira Xiao Tian pasti akan mati oleh pedang Chang Haiking, tiba-tiba, aula bergetar hebat, pembatasan susunan besar mulai retak, bukan hanya itu, seluruh ibu kota Kekaisaran Wuding berguncang, bahkan seluruh negara kuno Wuding tampak bergetar. Seolah-olah ada entitas mengerikan yang turun ke negeri kuno Wuding. Apa yang terjadi? Semua tokoh penting di ibu kota Kekaisaran Wuding berseru kaget. Di ruang terdalam di dalam keluarga Tai, Taimu, leluhur keluarga Tai, yang tengah mendalami ilmu pedang tertinggi, sangat terkejut dan menatap ke arah aula utama keluarga Tai dengan heran. Di kedalaman istana Kekaisaran Wuding, leluhur pedang Wuding yang penyendiri juga tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke arah perkebunan keluarga Tai. Hampir semua tokoh kuat di ibu kota Kekaisaran Wuding mengalihkan pandangan mereka ke arah tanah milik keluarga Tai. Kekuatan ini berasal dari harta milik keluarga Tai. Apa yang terjadi di perkebunan keluarga Tai? Di tengah keheranan Chang Haiking, patriark keluarga Tai, dan yang lainnya, sebuah benda hitam raksasa terbang keluar dari tubuh Yang Xiao Tian. Objek hitam raksasa ini begitu besar sehingga berada di luar imajinasi siapapun, terlalu luas untuk dilihat tepinya. Saat objek hitam raksasa itu muncul, seluruh aula utama keluarga Tai tidak dapat menahan kekuatannya dan runtuh dengan suara gemuruh. Bukan hanya itu saja, seluruh kekuatan aula utama keluarga Tai, tidak, seluruh jaringan kekuatan benteng keluarga Tai hancur berkeping-keping seperti ampas tahu. Saat raksasa hitam itu terbang, seluruh benteng keluarga Tai diselimuti kegelapan, diikuti oleh ibu kota Kekaisaran Wuding yang tenggelam dalam kegelapan tak terbatas. Akhirnya, setiap kota di negara kuno Wuding dilanda kegelapan. Apa ini? Taimu, yang baru saja terbang keluar dari ruang terdalam benteng keluarga Tai, tercengang oleh pemandangan masa gelap yang tak terbatas itu. Leluhur pedang Wuding, yang baru saja keluar dari kedalaman istana kekaisaran, juga sangat terkejut oleh munculnya masa gelap yang tak terbatas. Tepat ketika seluruh negeri kuno Wuding diselimuti kegelapan, tiba-tiba, energi kekacauan yang dahsyat mengamuk di langit dan bumi. Di bawah naungan energi kekacauan, semua dewa pedang dan bahkan semua leluhur pedang di negara kuno Wuding gemetar ketakutan. Ini adalah energi kekacauan. Taimu dan leluhur pedang Wuding berseru ketakutan. Sementara itu, di dalam aula besar, dengan satu tebasan pedangnya, Yang Xiao Tian melepaskan banjir kekuatan kegelapan kekacauan yang serupa dengan banjir apokaliptik, menghantam serangan Chang Haiking. Ledakan. 300 setan darah milik Chang Haiking yang sangat kuat diledakkan menjadi genangan darah. Dan pedang Qi merah darah milik Chang Haiking yang luar biasa kuatnya juga hancur menjadi debu. Chang Haiking sendiri terkena serangan kekuatan Chaos Darkness, menghancurkan tembok benteng keluarga Tai, dan terlempar keluar dari benteng keluarga Tai, hingga akhirnya terjatuh ke tanah di luar. Energi kekacauan telah mengubah sirah surgawi Chang Haiking menjadi sangat kacau. Dan tubuhnya diledakkan dengan banyak gua pedang yang kacau. Semua orang terkejut, tetapi saat ini, tidak seorang pun melihat ke arah Chang Haiking, semua mata tertuju pada Yang Xiao Tian dan pedang caotik miliknya.
Chaos Darkest. Ini adalah dewa kegelapan dari Chaos Darkest. Kamu adalah penguasa baru benua naga biru, Kaisar Surgawi Yang. Patriark keluarga Tai menatap Yang Xiaotian dengan ketakutan dan berkata dengan suara gemetar. Setelah Yang Xiaotian memurnikan dan mengasimilasi kekuatan asal benua naga biru, banyak orang di benua itu mulai memanggilnya Kaisar Surgawi Yang. Penguasa baru naga biru. Dia adalah penguasa baru naga biru. Mendengar perkataan Patriark keluarga Tai, semua orang di aula sangat terguncang, dan banyak yang memandang Yang Xiaotian dengan penuh semangat. Banyak tokoh kuat di benua iblis hitam yang menghususkan diri dalam metode kultivasi gelap, dan dengan munculnya keilahian kegelapan kekacauan Yang Xiaotian, banyak individu kuat di benua iblis hitam menganggapnya sebagai Raja Kegelapan. Raja Kegelapan, penguasa tertinggi dunia kegelapan. Satu-satunya Raja Kegelapan di dunia kegelapan domain surgawi. Dia adalah Raja Kegelapan, Kaisar Surgawi Yang. Banyak praktisi metode kultivasi kegelapan sangat bersemangat, menatap Yang Xiaotian dengan tatapan penuh semangat. Chen Mengxuan, yang duduk di sebelah Yang Xiaotian, berbisik pada dirinya sendiri, jadi dia adalah Raja Kegelapan. Orang yang telah menyelamatkannya di alam matahari bulan adalah Raja Kegelapan yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di banyak tokoh terkemuka di benua iblis hitam. Luo Jin dan para penguasa Istana Laut Iblis juga tercengang. Pemuda berbaju biru ini sebenarnya adalah penguasa baru Naga Azure, Raja Kegelapan, Yang Surgawi. Tidak heran dia begitu luar biasa. Ketika tatapan Yang Xiaotian jatuh pada Luo Jin, raut wajah Luo Jin berubah drastis. Tepat saat dia hendak mundur karena ngeri, Yang Xiaotian menunjuk ke arahnya, dan meledakkannya dengan satu pukulan. Saat dia menyentuh tanah, dia sudah kehabisan napas. Pada saat itu, leluhur alam Raja Surgawi dari Istana Laut Iblis tergagap, Yang Xiaotian, ini adalah benua iblis hitam, bukan benua naga biru milikmu. Akan tetapi, baru saja dia bicara dia melihat Yang Xiaotian melayangkan pukulan. Bab 834, Yang Xiaotian, kau sudah terlalu jauh. Kekuatan kegelapan kekacauan menghancurkan kehampaan. Leluhur tua alam Raja Surgawi dari Istana Laut Iblis merasakan kengerian kekuatan kegelapan kekacauan, wajahnya pucat pasi, dan dia buru-buru mundur sambil melancarkan pukulan sekuat tenaga. Wah! Kekuatan tinju keduanya bertabrakan. Raja Surgawi dari Istana Laut Iblis merasakan getaran di seluruh tubuhnya dan terlempar mundur berulang kali, berakhir seperti Chang Haiqing, jatuh ke jalan di luar kediaman utama keluarga Tai. Namun, kondisinya lebih baik daripada Chang Haiqing. Chang telah meninggal beberapa lama, sedangkan dia hanya memuntahkan banyak darah. Dia menatap Yang Xiaotian dengan ketakutan dan ketidakpercayaan di matanya. Meskipun dia baru saja menerobos ke alam Raja Surgawi beberapa ratus tahun yang lalu dan hanya berada di lapisan pertama alam Raja Surgawi, dia tetaplah seorang Raja Surgawi yang perkasa, yang lebih tinggi dari banyak guru surgawi. Sekarang, dia bahkan tidak dapat menangkis pukulan Yang Xiaotian, yang berada di tahap akhir alam Dewa Surgawi 9 kali lipat. Dia akhirnya mengerti betapa dahsyatnya kekuatan Chaos. Tidak heran bahkan Chang Haiqing pun tewas akibat satu serangan pedang Yang Xiaotian. Yang tidak disadarinya adalah bahwa keilahian Yang Xiaotian bukanlah keilahian kekacauan biasa. Jika itu adalah dewa kekacauan biasa, tentu saja, tidak akan sekeram ini. Semua orang yang menyaksikan Yang Xiaotian dengan santai meninju dan melemparkan Raja Surgawi gemetar ketakutan. Yang Xiaotian, apa yang kau inginkan? Raja Dewa dari Istana Laut Iblis dengan paksa menahan luka-lukanya dan menatap Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, ini adalah benua iblis hitam, Istana Laut Iblisku tidak akan. Dia baru saja berbicara ketika dia melihat Yang Xiaotian melayangkan pukulan lainnya. Pukulan ini langsung membuat Raja Dewa dari Istana Laut Iblis terpental ke ujung jalan. Lawan menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam dan menyebabkan tanah retak. Semua orang yang menonton merasakan getaran di hati mereka. Tanpa sepatah kata pun, dia memukul Raja Surgawi dengan tinjunya. Istana Laut Iblismu tidak akan apa. Yang Xiaotian berkata. Raja Surgawi dari Istana Laut Iblis memuntahkan seteguk darah, menatap Yang Xiaotian dengan waspada dan marah, namun ketakutan di matanya lebih besar daripada amarahnya. Bawa orang-orangmu dan pergi, kata Yang Xiaotian. Kembalilah dan beritahu leluhurmu Simo bahwa aku akan mengunjungi Istana Laut Iblis dalam beberapa hari. Semua orang terkejut. Yang Xiaotian baru saja membunuh Chang Haiqing, Tuan Muda Istana Laut Iblis, dan Istana Laut Iblis pasti membencinya sampai ke tulang, namun dia berencana untuk mengunjungi Istana Laut Iblis.
Tentu saja, pertempuran mengejutkan lainnya menanti. Baiklah, aku akan menyampaikan kata-katamu kepada leluhur kita. Raja Dewa dari Istana Laut Iblis tidak berani berkata lebih banyak lagi, menelan niat membunuh dan kebenciannya. Lalu dia dan yang lainnya dari Istana Laut Iblis mengambil mayat Chang Haiking dan Luo Jin dan melarikan diri dari kediaman utama keluarga Tai. Dalam sekejap mata, orang-orang dari Istana Laut Iblis menghilang dari ibu kota Kekaisaran Wuding. Para penonton saling bertukar pandang, tidak ada yang berani berbicara. Yang Xiaotian menarik kembali kekacauan kegelapannya. Sesaat kemudian, Tai Mu, leluhur keluarga Tai, menghampiri Yang Xiaotian dan membungkuk hormat. Saya Tai Mu dari keluarga Tai, dan saya memberi hormat kepada Kaisar Surgawi Yang. Yang mulia, maafkan kami karena tidak menyapa Anda dari jauh. Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, Anda terlalu sopan, tetua Tai. Saya datang kali ini karena saya benar-benar perlu menanyakan sesuatu kepada Anda. Mendengar Yang Xiaotian datang untuk menanyakan sesuatu, tangan Tai Mu sedikit gemetar. Melihat ekspresi Tai Mu, Yang Xiaotian menjelaskan, Penatua Tai, mohon jangan salah paham, saya di sini hanya untuk menanyakan sesuatu. Mendengar bahwa Yang Xiaotian datang hanya untuk mencari informasi, hati Tai Mu yang tegang akhirnya tenang. Ia segera mengundang Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru beserta beberapa orang lainnya ke aula dalam, lalu memesan teh dan buah-buahan terbaik yang ditawarkan keluarga Tai untuk disajikan. Setelah beberapa percakapan santai dengan Tai Mu, Yang Xiaotian berhasil mengetahui keberadaan Master Waktu. Mendengar Yang Xiaotian datang untuk menjemput gurunya, sang penguasa waktu, Tai Mu terkejut dan tidak menyembunyikan apapun, berkata, Yang mulia Kaisar Surgawi Yang, selama bertahun-tahun ini, aku juga tidak dapat menghubungi guruku. Ketika Master of Time pergi, apakah dia menyebutkan kemana dia akan pergi? Tanya Yang Xiaotian. Tai Mu mengenang, saat guru pergi, dia sepertinya mengatakan bahwa dia sedang menuju ke benua naga leluhur. Benua naga leluhur. Yang Xiaotian terkejut. Dia tentu saja tidak asing dengan benua naga leluhur. Master Azure Dragon sebelumnya, Liang Yao, berasal dari klan Azure Dragon di benua naga leluhur. Benua naga leluhur merupakan tempat lahirnya ras naga alam surgawi. Tanpa berlebihan, hampir semua individu kuat ras naga di seluruh benua domain surgawi berasal dari benua naga leluhur. Bahkan leluhur naga darah biru pun berasal dari benua naga leluhur. Bahkan leluhur sekte naga agung berasal dari benua naga leluhur. Sebagai salah satu benua terkuat dalam domain surgawi, benua naga leluhur memiliki pengaruh luas atas domain surgawi. Apakah kamu tahu mengapa Master of Time ingin pergi ke benua naga leluhur dan apa yang ingin dia lakukan? Tanya Yang Xiaotian. Aku tidak yakin tentang itu, Tai Mu menggelengkan kepalanya, lalu setelah jeda, dia menambahkan, sepertinya itu terkait dengan penguasa langit dan bumi. Penguasa langit dan bumi. Yang Xiaotian terkejut. Beberapa saat kemudian, Yang Xiaotian melanjutkan, saya mendengar bahwa Master of Time telah melihat pohon Dewa Waktu. Apakah Master of Time pernah berbicara kepada Anda tentang pohon Dewa Waktu? Pohon Dewa Waktu. Tai Mu terkejut, lalu berkata, Tuanku meninggalkan 12 prasasti Dewa Waktu, yang dibuat dari batu waktu yang mengelilingi pohon Dewa Waktu. Guru berkata, jika seseorang dapat mengumpulkan ke-12 prasasti Dewa Waktu, mereka akan dapat merasakan lokasi pohon Dewa Waktu. Yang Xiaotian terkejut sekaligus gembira, prasasti Dewa 12 Waktu. Ya, ada 12 prasasti Dewa Waktu, kata Tai Mu. Namun, sepengetahuanku, hanya ada 11 di alam dewa, yang satunya tidak ada di alam dewa. Yang Xiaotian tentu saja tahu bahwa yang satunya berada di domain Desolate, dan prasasti Dewa Waktu yang dimilikinya adalah prasasti Dewa Waktu yang berasal dari domain Desolate. Ini berarti bahwa jika dia menemukan 11 prasasti Dewa Waktu lainnya di alam dewa, dia dapat menemukan pohon Dewa Waktu. Memang, jika kau bisa mengumpulkan ke-12 prasasti Dewa Waktu, kau akan bisa menemukan pohon Dewa Waktu. Tai Mu mengangguk dan melanjutkan, tapi menemukan ke-12 prasasti Dewa Waktu bukanlah hal yang mudah. Selama bertahun-tahun, makhluk-makhluk perkasa dari seluruh alam dewa telah memperebutkannya, dan beberapa telah jatuh ke tempat yang berbahaya. Tempat-tempat ini sangat berbahaya, sulit untuk menyelamatkannya. Contohnya, salah satu prasasti Dewa Waktu telah jatuh ke kedalaman Istana Laut Iblis. Itu di luar jangkauan siapapun. Yang Xiaotian terkejut, ada prasasti Dewa Waktu di kedalaman Laut Iblis. Ini di luar dugaannya. Ya, benua iblis hitam kita memiliki 2 prasasti Dewa Waktu,
satu terletak di kedalaman Laut Iblis, dan yang lainnya berada di dalam formasi pedang Dewa Pembantai Iblis Hitam di Istana Iblis Hitam, kata Taimu. Yang Xiao Tian tidak menyangka Istana Surgawi Iblis Hitam juga memilikinya. Setelah itu, dia bertanya kepada Taimu apakah dia mengetahui informasi apapun mengenai prasasti Dewa Waktu yang lain. Taimu cukup terbuka. Lagi pula, dia tidak bisa mengklaimnya untuk dirinya sendiri, jadi tidak ada salahnya memberitahu Yang Xiao Tian. Atas desakan Taimu, Yang Xiao Tian dan kelompoknya tinggal di kediaman utama keluarga Tai selama 2 hari. 2 hari kemudian, Yang Xiao Tian berangkat ke Istana Laut Iblis. Sementara itu, di dalam Istana Laut Iblis, Simo segera mengetahui bahwa kelompok Yang Xiao Tian sedang mendekati Istana Laut Iblis. Setelah mengetahui berita itu, mata Simo dipenuhi dengan niat membunuh. Yang Xiao Tian, kau keterlaluan. Pertama kau membunuh leluhur tua Istana Laut Iblis, kemudian Tuan Muda Istana dan muridku, dan sekarang kau bahkan berani datang ke Istana Laut Iblis. Ini adalah sikap acuh tak acuh yang terang-terangan terhadap Istana Laut Iblis, mengabaikan dia sepenuhnya, Simo. Bab 835, tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri. Yebu mau ragu-ragu, Tuan. Yang Xiao Tian memiliki leluhur naga darah Azure di sisinya, yang kekuatannya sangat kuat, dan anjing hitam itu juga sangat kuat. Leluhur naga darah biru. Simo mencibir, dulu, leluhur pedang Qianren mampu memutuskan urat naganya. Hari ini, aku bisa mencabut urat naganya. Jika leluhur pedang Qianren tidak bisa membunuhnya saat itu, hari ini, aku bisa membunuhnya. Saat dia berbicara, aura kuat melonjak dari tubuhnya. Aura ini jauh lebih kuat dari leluhur naga darah biru. Tidak, ia jauh lebih kuat dari leluhur pedang Qianren di masa lalu. Yebumo dan para tetua Istana Laut Iblis merasakan aura tak terkalahkan yang terpancar dari Simo. Wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan. Selamat, leluhur, karena telah menguraikan metode hebat setan hitam dan membuat terobosan lainnya. Selamat, leluhur. Para tetua Istana Laut Iblis melangkah maju untuk menyampaikan ucapan selamat. Simo, yang memperoleh harta rahasia penguasa iblis hitam puluhan ribu tahun lalu dan menguraikan metode agung iblis hitam, jelas kekuatannya meningkat pesat. Simo mengangguk pada semua orang, lalu mengeluarkan sebuah benda. Itu adalah sebuah cincin emas yang, di bawah pengaruh kekuatan surgawinya, memancarkan lapisan cahaya surgawi. Ini adalah cincin binatang surgawi. Melihat cincin emas yang diambil oleh Simo, mata kepala Istana Laut Iblis membelalak kaget. Mendengar hal ini, semua orang tercengang. Ya, ini adalah cincin binatang surgawi yang dibuat oleh Yang Mulia Duobao. Simo tersenyum. Dengan cincin binatang surgawi ini, bahkan anjing hitam itu tidak akan berguna. Cincin binatang surgawi yang dibuat oleh Duobao Venerable secara khusus didesain untuk menahan binatang surgawi, dan setelah diaktifkan, konon katanya mampu memenjarakan binatang surgawi apapun. Para penguasa Istana Laut Iblis, yang sebelumnya merasa khawatir terhadap leluhur naga darah biru dan anjing hitam yang mendampingi Yang Xiao Tian, kini melihat cincin binatang suci milik Simo dan benar-benar menenangkan pikiran mereka. Yang Xiao Tian, kau akan segera menyesal telah membunuh Tuan Muda Istana Laut Iblis dan muridku. Tatapan mata Simo dingin saat dia melihat ke arah tertentu di langit. Arah itulah tepatnya yang dituju Yang Xiao Tian dan kelompoknya menuju Istana Laut Iblis. Dalam perjalanannya menuju Istana Laut Iblis, Yang Xiao Tian terus memakan buah Dewa Takdir di dalam kapal terbang, berusaha keras menembus buah Dewa Takdir hingga 16 lapisan sesegera mungkin. Saat mengonsumsi buah Dewa Takdir, dia juga mencampurnya dengan air guntur kesengsaraan surgawi Hunyuan untuk kultivasi. Sekarang, dia memiliki 6 atau 700 hitungan air guntur kesengsaraan surgawi Hunyuan di tubuhnya, jadi Yang Xiao Tian tidak perlu lagi berhemat seperti sebelumnya. Dalam beberapa hari ini, kultivasi berkelanjutan dengan air guntur kesengsaraan surgawi Hunyuan telah mengubah 2 jiwa bela diri raja tertingginya secara signifikan, aura mereka tumbuh lebih kuat, dan kekuatan mereka juga meningkat. Terutama jiwa bela diri kura-kura hitam, yang telah menerobos ke tingkat ke-16, sekarang melonjak dengan cahaya gelap di tengah kekuatan dingin ekstrim yang bergejolak seperti lautan tak berujung, membuatnya menjadi lebih kuat. Meskipun perubahan pada naga raksasa gelap api emas tidak sebegitu signifikan seperti pada jiwa bela diri kura-kura hitam, api emas dan kegelapan di sekujur tubuhnya terus bertambah besar. Sebelumnya, jiwa bela diri naga hitam api emas telah melahap naga raksasa es dan salju, roh dari susunan pedang naga besar, dan air guntur kesengsaraan surgawi Hunyuan mempercepat fusi.
Saat Yang Xiaotian berkultivasi, kekuatan kedua jiwa bela diri miliknya juga mengundang kekaguman dari Meng Bingsui, yang merasa bahwa Yang Xiaotian tampaknya memiliki harta yang tak terbatas. Semakin lama dia berada di sisi Yang Xiaotian, semakin dia merasa takjub. Dua konstitusi surgawi Raja Kekacauan Besar, gelap dan terang. Tubuh surgawi abadi, tubuh Dewa Takdir Surga Hunyuan, tubuh surgawi alam semesta primordial, tubuh surgawi asal. Dua jiwa bela diri raja tertinggi yang terus tumbuh. Meng Bingsui bergumam pada dirinya sendiri, memperlihatkan keadaan yang merenung. Tuan muda, Istana Laut Iblis ada di depan. Seiring berjalannya waktu, pada hari ini, Yang Xiaotian, saat menyiapkan formasi Dewa Tiga Elemen tingkat atas level 11, mendengar suara leluhur naga darah Azure di luar istana. Baru pada saat itulah Yang Xiaotian berhenti, berjalan keluar dari dalam istana. Setelah berhari-hari berkultivasi secara intens, kekuatannya pun mengalami terobosan lain, mencapai puncak akhir dari Dewa Surgawi 9 tingkat, hanya setengah langkah lagi dari Dewa Surgawi 10 tingkat. Yang Xiaotian menatap ke depan, hanya melihat lautan hitam tak berujung di depannya, yang di atasnya berdiri istana demi istana. Itu adalah Istana Laut Iblis. Istana Laut Iblis tenang dan damai. Itu tidak tampak berbahaya sama sekali. Rasanya seperti ketenangan sebelum badai. Dengan menyapukan 17 segel kaisar surgawinya, Yang Xiaotian memahami semua batasan tersembunyi di dalam Istana Laut Iblis dalam benaknya. Kapal udara itu berhenti di luar Istana Laut Iblis. Pada saat itu, satu demi satu sosok meledak ke langit dari dalam istana-istana Laut Iblis, dipimpin oleh Simo dan sekelompok ahli dari istana. Yang Xiaotian, kau akhirnya tiba. Aku sudah menunggumu selama berhari-hari, kata Simo dingin sambil menatap Yang Xiaotian. Bertahun-tahun yang lalu, ketika pertama kali bertemu Yang Xiaotian di konferensi pedang Dao Istana Dewa Aspek Segudang, Yang Xiaotian hanyalah seorang putra sekte Dewa Penembus Surga. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, di Istana Laut Iblisnya, Yang Xiaotian telah menjadi penguasa baru benua naga biru. Simo memandang Yang Xiaotian, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Aku bilang aku akan datang, jawab Yang Xiaotian, wajahnya tenang saat dia menatap Simo. Mata Simo dipenuhi dengan niat membunuh, kehadirannya secara alami mengesankan. Yang Xiaotian, di alam matahari bulan, pertama-tama kau membunuh para tetua Istana Laut Iblisku dan kemudian, di markas besar keluarga Tai, kau membunuh tuan muda istana dan murid-muridku dari Istana Laut Iblis. Kau masih berani datang ke Istana Laut Iblisku. Apakah kau benar-benar berpikir Istana Laut Iblisku tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu? Karena kamu sudah datang hari ini, jangan berencana untuk pergi, lanjut Simo. Dia menoleh ke leluhur naga darah biru, leluhur naga darah biru, nanti, aku akan mencabut urat nagamu sedikit demi sedikit. Aku akan membiarkanmu merasakan takdir yang lebih buruk daripada kematian. Pada saat itu, Simo mengaktifkan semua kekuatan sucinya, lautan darahnya membumbung tinggi ke langit. Dengan menggunakan keterampilan surgawi setan darah, dia tidak hanya mengumpulkan 200 atau 300 setan darah tetapi mencapai 1000. 1000 setan darah berputar-putar di sekitar tubuh Simo, membuatnya tampak seperti leluhur semua setan darah. Merasakan aura yang sangat kuat yang terpancar dari Simo, ekspresi leluhur naga darah biru berubah, Raja Surgawi 5 kali lipat. Mencapai alam Raja Surgawi 5 kali lipat, setiap terobosan sangatlah sulit, tetapi setiap peningkatan menghasilkan peningkatan kekuatan yang mengguncang bumi. Benar, Raja Dewa 5 kali lipat. Simo melihat ekspresi leluhur naga darah biru dan mencibir, kalian semua bisa mati sekarang. Dan tiba-tiba melancarkan pukulan ke Yang Xiaotian, leluhur naga darah biru, Meng Bingsui, dan anjing hitam secara bersamaan. Seketika, 1000 setan darah mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga, bersatu, dan menyerbu ke arah Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Tuan muda, cepat mundur. Teriak leluhur naga darah biru sambil melancarkan pukulan ke arah kekuatan tinju Simo sambil berbicara mendesak kepada Yang Xiaotian. Sebagai tanggapan, Simo mencibir, mundur. Sudah terlambat bagimu untuk berpikir mundur sekarang. Pada saat itu, semua tetua Istana Laut Iblis mengaktifkan formasi pedang Laut Iblis. Ribuan ki pedang menyeruak dari dalam laut, dengan ki iblis yang berkobar menyelimuti ruang di mana Yang Xiaotian dan yang lainnya berada, membungkus mereka dengan kuat. Sebelum kamu tiba, aku sudah memodifikasi formasi pedang Laut Iblis, memperluas jangkauan serangannya hingga 10.000 li. Kalian semua sudah memasuki formasi pedang Laut Iblis. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos.
Saat suara Simo terdengar dingin, ribuan pedang Qi melesat dengan ganas ke arah Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Formasi Pedang Laut Iblis, salah satu formasi pedang terkuat di benua iblis hitam, melepaskan kekuatan luar biasa di bawah kekuatan penuh ribuan tetua, dengan setiap helai pedang Qi cukup kuat untuk melukai Raja Surgawi dengan parah. Dan sekarang, ada 10 juta Qi pedang. Bab 836, Siapa yang tak terkalahkan? Inilah yang tak terkalahkan. Menyaksikan masing-masing dari sekian banyak pedang Qi, yang masing-masing mampu melukai Raja Surgawi dengan serius. Meledak, Yang Xiaotian mengaktifkan keilahian kegelapan kekacauan dan keilahian cahaya kekacauan miliknya. Tiba-tiba, kegelapan muncul. Cahaya menerangi dunia. Satu gelap dan satu terang, dua dewa raja kekacauan yang agung terbang keluar dari dalam tubuh Yang Xiaotian. Kekacauan yang tak terkendali. Miliaran bentuk kehidupan gemetar. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar, langit dan bumi berubah warna. Di bawah serangan dan penindasan dua dewa raja kekacauan yang agung, semua hal di dunia berubah pucat pasi. Para makhluk kuat dari segala penjuru yang datang menyaksikan pertempuran itu merasa sangat tercengang, begitu pula semua ahli dari Istana Laut Iblis. Bahkan beberapa leluhur sekte yang lebih lemah dari Istana Laut Iblis langsung terhempas ke tanah. Kekacauan kegelapan, kekacauan cahaya. Ya dewa, dia telah mengembangkan dua dewa kekacauan yang hebat, bukan hanya satu, tapi dua. Beberapa kaisar agung yang tak tertandingi merasa takut tak terkira, kegembiraan mereka tak tertandingi. Simo juga takut. Dengan wajah penuh teror, ia menyaksikan kengerian besar yang satu gelap dan satu terang tergantung di langit di atasnya. Pada saat ini, banyak monster tua yang telah tertidur selama berabad-abad di benua iblis hitam terbangun. Banyak kaisar agung dan leluhur sekte dari benua iblis hitam semuanya menatap ke arah Istana Laut Iblis dengan terkejut. Di tengah keheranan semua orang, Yang Xiaotian kemudian secara bersamaan mengaktifkan kekuatan keempat tubuh surgawinya. Seketika waktu melonjak, takdir turun, dan alam semesta primordial serta asal-usulnya mengejutkan dunia. Para dewa waktu, takdir, dan alam semesta primordial berdiri menjulang di sekitar tubuh Yang Xiaotian. Kekuatan ketiga dewa itu luas dan tak terbatas. Terutama dewa alam semesta primordial, yang kekuatan alam semesta primordialnya tak terkalahkan dan tak terukur. Ketika kekuatan dua keilahian dan empat tubuh surgawi diaktifkan, Yang Xiaotian memasuki alam tanpa ego, menyatu dengan langit dan bumi, dan tinjunya menyerang dengan dahsyat. Ledakan, kekuatan waktu, takdir, alam semesta primordial, asal, dan dewa kegelapan kekacauan serta dewa cahaya kekacauan meraung keluar dari tinjunya di saat yang bersamaan. Langit dan bumi bergetar hebat. Abadi sepanjang masa. Kekuatan keabadian waktu mengumpulkan sungai keabadian. Ketika Qi pedang yang tak terhitung jumlahnya dari formasi pedang laut iblis menghantam sungai keabadian, mereka terus-menerus terkikis oleh kekuatan abadi sungai. Kandang takdir. Kekuatan takdir membentuk penjara yang meliputi langit dan bumi. Setelah pedang Qi dari formasi pedang laut iblis terkikis oleh sungai zaman, mereka memasuki kandang takdir dan dipenjarakan oleh kekuatan takdir. Memakan alam semesta purba. Kemanapun kekuatan alam semesta primordial lewat, ia terus-menerus melahap Qi pedang dari formasi pedang laut iblis. Asal mula segalanya. Kemanapun kekuatan asal lewat, Qi pedang laut iblis terus melacak kembali, seakan kembali ke asal. Berubah menjadi kekacauan. Akhirnya, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, kekuatan Chaos Darkest dan Chaos Light membombardir SWOT Qi dari dimensi SWOT Formation yang dilemahkan oleh kekuatan primordial universe, Time, Destiny, dan Origin. Pada akhirnya, kekuatan Chaos Darkest dan Chaos Light milik Yang Xiaotian mengubah mereka menjadi kekacauan, menyatu menjadi chaos. Bahkan kekuatan tinju setan darah Simo mengalami nasib yang sama. Setelah dilemahkan hebat oleh kekuatan keempat tubuh surgawi, ia diledakkan oleh kekuatan kekacauan kegelapan dan kekacauan cahaya. Menyaksikan kejadian ini, para makhluk sakti dari berbagai pihak diliputi keterkejutan. Bahkan leluhur naga darah biru pun sangat tercengang. Simo dan semua anggota kuat Istana Laut Iblis memasang wajah ketakutan. Dua dewa kekacauan yang hebat. Empat tubuh surgawi. Mereka benar-benar telah memblokir kekuatan formasi pedang Laut Iblis yang digerakkan oleh semua leluhur sekte Istana Laut Iblis. Dan mereka bahkan telah meledakkan kekuatan tinju Simo. Dan Yang Xiaotian, dia baru saja mencapai puncak akhir dewa surgawi 9 kali lipat. Bahkan bukan seorang guru surgawi. Ini, semua orang begitu terkejut hingga kehilangan kata-kata. Tak terkalahkan sejak zaman dahulu.
Tak tertandingi di zaman sekarang. Siapa yang tak terkalahkan? Inilah yang disebut tak terkalahkan sejati. Semua orang berusaha keras mencari kata-kata untuk menggambarkan pemandangan di hadapan mereka, tampaknya hanya frasa yang dapat menggambarkannya dengan tepat, yaitu, tak terkalahkan sejak zaman dahulu, tak tertandingi di zaman sekarang. Bahkan Simou, orang terkuat di benua iblis hitam, seorang raja surgawi berlapis 5, benar-benar ketakutan oleh Yang Xiaotian, yang memiliki 4 tubuh surgawi agung dan 2 bingkai surgawi kekacauan agung. Kalau saja Yang Xiaotian baru saja tiba di domain surgawi, dengan kekuatan keempat tubuh surgawi agungnya, tentu saja dia tidak akan sebanding dengan kekuatan Simou, tetapi sekarang, keempat tubuh surgawi agung Yang Xiaotian telah mengalami kemajuan yang luar biasa, terutama tubuh surgawi alam semesta primordial, yang telah menembus hingga lapisan ke-17. Keempat tubuh surgawi agung itu masing-masing tak tertandingi sejak zaman dahulu, dan tubuh surgawi alam semesta primordial lapisan ke-17 sungguh mengerikan. Meskipun tubuh surgawi abadi belum mencapai lapisan ke-17, namun sudah dekat. Dan tubuh surgawi takdir surga primordial sudah mendekati lapisan ke-16. Bahkan tubuh surgawi asal pun mendekati lapisan ke-14. 4 tubuh surgawi agung, 2 bingkai surgawi kekacauan agung, dipadukan dengan keadaan tanpa pamrih dari alam kesempurnaan, menempa kekebalan Yang Xiaotian. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, aura Dewa Iblis mendidih di sekujur tubuh Yang Xiaotian dan 3.000 Dewa Iblis bawaan berkumpul di belakangnya. Dewa Iblis bawaan. Apakah itu kekuatan Dewa Iblis bawaan? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan 3.000 Dewa Iblis bawaan? Mungkinkah dia benar-benar reinkarnasi dari Raja Iblis Kekacauan? Melihat 3.000 Dewa Iblis bawaan di belakang Yang Xiaotian, wajah semua orang berubah drastis. Namun setelah itu, gelombang kekuatan cahaya mengalir di belakang Yang Xiaotian, berbeda dari kekuatan kehadiran surgawi cahaya kekacauan. 14 sayap cahaya emas muncul di punggung Yang Xiaotian. 14 sayap cahaya emas. Kerumunan orang terkesiap karena takjub sekali lagi. Semua orang tahu bahwa leluhur klan Dewa Cerah di domain Dewa paling banyak hanya memiliki 10 sayap cahaya. Yang Xiaotian telah melampaui leluhur klan Surgawi Cerah. Bunuh. Sementara Simou dan semua orang dari Istana Laut Iblis terkejut, Yang Xiaotian berteriak keras dan memasuki kembali alam tanpa pamrih, tinjunya melesat maju dengan gemuruh. Kekuatan 4 tubuh surgawi agung, 2 bingkai surgawi kekacauan agung, 3.000 Dewa Iblis bawaan, dan 14 sayap cahaya melesat keluar dari tinjunya secara bersamaan. Dalam sekejap, kekuatan waktu, takdir, alam semesta primordial, asal, kekacauan, Dewa Iblis, dan cahaya sekali lagi mengamuk di seluruh dunia. Banyaknya ki pedang dan ki iblis dari formasi pedang laut iblis terus-menerus terkoyak. Kekuatan Yang Xiaotian yang tak terkalahkan membombardir bagian dalam Istana Laut Iblis. Aktifkan sepenuhnya formasi pedang laut iblis. Simou meraung, mengesampingkan keterkejutan dan ketakutannya saat dia memanggil laut darah di sekujur tubuhnya, dan 1000 iblis darah muncul kembali. Dia dengan ganas melemparkan tinjunya, menghadapi Yang Xiaotian. Semua tetua Istana Laut Iblis dengan panik memacu formasi pedang laut iblis. Ledakan. Kekuatan tinju setan darah Simou yang bercampur dengan kekuatan formasi pedang laut setan bertabrakan sekali lagi dengan kekuatan Yang Xiaotian. Seluruh Istana Laut Iblis berguncang hingga ke fondasinya, saat kekuatan penghancur menyapu, merobohkan istana demi istana. Simou tersentak mundur berulang kali, sementara berbagai tetua Istana Laut Iblis terpental, menabrak banyak istana, dan tak henti-hentinya memuntahkan darah. Murid-murid Istana Laut Iblis menyaksikan dengan ngeri pemandangan mengerikan ini. Simou melihat para tetua Istana Laut Iblis yang terhempas, menatap Yang Xiaotian dengan sangat terkejut dan marah, lalu berkata dengan keras, Yang Xiaotian, jika memang harus, kita berdua akan binasa bersama. Dengan itu, dia mengeluarkan ramuan mujarab dan menelannya. Setelah menelan eliksir, aura Simou mulai membumbung tinggi sekali lagi. Berbagai tetua Istana Laut Iblis juga mengeluarkan ramuan serupa dan menelannya, aura mereka pun meningkat dengan stabil. Jelas, Simou dan Istana Laut Iblis telah mengonsumsi ramuan tabu untuk meningkatkan kekuatan mereka secara paksa. Yang Xiaotian, bahkan jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku terlebih dahulu. Mata Simou memerah. Dia tahu bahwa semuanya telah mencapai titik yang tidak bisa dikembalikan. Bab 837 Cincin Binatang Surgawi benar-benar hancur. Simou selesai berbicara, dan sebilah pisau iblis muncul di tangannya.
Saat bila iblis muncul, seluruh ki iblis di laut iblis mulai mendidih. Melihat bila iblis di tangan Simo, banyak leluhur sekte berseru kaget, bila iblis Hanhai. Pedang iblis Hanhai merupakan senjata pribadi dari Raja Iblis Hitam dan dikenal juga sebagai pedang iblis nomor satu di benua iblis hitam. Itu pedang iblis Hanhai. Simo benar-benar telah memperoleh pedang iblis Hanhai dari Yang Mulia Raja Iblis Hitam. Setelah lebih dari 100.000 tahun, pedang iblis Hanhai telah muncul kembali ke dunia. Saat semua orang terkejut, tubuh Simo melonjak dengan ki iblis, dan sesosok iblis gelap besar muncul di belakangnya. Ini adalah tubuh iblis hitam. Metode hebat setan hitam. Simo telah mengolah metode hebat setan hitam dari Raja Setan Hitam. Saat Simo mengaktifkan metode hebat iblis hitam dan memadatkan tubuh iblis hitam, auranya sekali lagi meningkat tajam. Wajah orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Sangat kuat. Aku tidak pernah menyangka bahwa Simo telah mengembangkan metode hebat setan hitam. Kaisar surgawi yang mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan Simo kali ini. Bunuh. Tepat pada saat ini, pedang iblis Hanhai milik Simo di tangannya menebas dengan ganas. Saat pedang iblis Hanhai di tangannya melakukan tebasan, 1000 iblis darah dan kekuatan wujud iblis hitam meraung keluar dari pedang itu. Para tetua dari Istana Laut Iblis sekali lagi mendesak kekuatan formasi pedang Laut Iblis. Ki Iblis menghitamkan langit, sedangkan Ki Pedang menyelimuti surga, sekali lagi membombardir Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Melihat ini, Yang Xiaotian memacu dua domain pedang besar untuk beraksi, memasuki alam tanpa ego, dan sekali lagi menyerang dengan kekuatan dua dewa, 4 tubuh dewa, kekuatan 3000 dewa iblis, dan 14 sayap cahaya. Ledakan. Kekuatan Yang Xiaotian sekali lagi berbenturan dengan kekuatan Simo dan formasi pedang Laut Iblis. Seluruh formasi pedang Laut Iblis berguncang hebat, dan bangunan megah Istana Laut Iblis runtuh. Namun kali ini, Yang Xiaotian, Simo, dan kelompok leluhur sekte dari Istana Laut Iblis semuanya terlempar mundur secara bersamaan. Setelah Simo dan kelompok leluhur sekte dari Istana Laut Iblis meminum ramuan untuk meningkatkan kekuatan mereka secara paksa, kekuatan mereka setara dengan Yang Xiaotian. Meski begitu, hal itu tetap mengejutkan semua orang. Perlu Anda ketahui, Yang Xiaotian sendirian menantang seluruh Istana Laut Iblis. Melihat ini, raut wajah Simo menjadi gelap, lalu dia sekali lagi dengan gila mendesak metode Agung Iblis Hitam, mengangkat pedang Iblis Hanhai di tangannya untuk menebasnya. Di tangan Yang Xiaotian, pedang surgawi langit dan bumi serta pedang surgawi yang tak terukur muncul, dua domain pedang besar meluas, dan sekali lagi bentrok dengan Simo dan kelompok leluhur sekte dari Istana Laut Iblis. Berulang-ulang lagi, dalam sekejap mata, Yang Xiaotian dan para ahli Istana Laut Iblis telah bertukar lebih dari selusin pukulan. Setiap pukulan bagaikan ledakan Chaos Divine Thunder. Makhluk kuat yang menonton dari jauh, pikirannya terus bergema. Kekuatan penghancur melanda langit dan bumi. Berdiri di samping Yang Xiaotian, anjing hitam menjadi agak terganggu oleh ledakan yang terus-menerus terjadi, dan ia mengangkat satu kakinya, menekan pelan kekosongan itu. Saat ditekan ke bawah, semua orang merasakan ilusi bahwa langit dan bumi sepenuhnya ditekan, seluruh ruang tertekan seperti kapas yang diperas. Lapisan-lapisan kekuatan caotik turun dari langit di atas, dari relung terdalam kehampaan, terus-menerus menghantam. Simo yang terus-menerus bertarung dengan Yang Xiaotian, merasa seakan-akan gunung raksasa caotik yang mengerikan telah menghantamnya, seluruh tubuhnya menghantam dalam Istana Laut Iblis. Dengan suara ledakan yang menggelegar, kelompok leluhur sekte dari Istana Laut Iblis pun turut dihantam seakan-akan oleh gunung raksasa yang kacau, menghantam dalam-dalam ke Istana Laut Iblis. Suara gemuruh terdengar tanpa henti. Di tempat Simo dan yang lainnya terjatuh, istana-istana Laut Iblis di sekitarnya semuanya hancur oleh kekuatan yang sangat dahsyat, berubah menjadi debu. Istana-istana ini, bahkan dengan berkat kekuatan dari raja-raja surgawi berturut-turut dari Istana Laut Iblis dan ditempa dari besi surgawi paling keras di benua Iblis Hitam, tidak ada gunanya. Semuanya berubah menjadi debu. Melihat kejadian ini, semua orang sangat terkejut dan menatap anjing hitam di samping Yang Xiaotian dengan rasa tidak percaya. Hanya dengan sedikit tekanan cakarnya, Simo, ahli nomor satu benua Iblis Hitam, dan semua leluhur sekte Istana Laut Iblis terbanting ke tanah. Leluhur sekte Istana Laut Iblis itu baju zirahnya meledak, dan retakan mengerikan muncul di tubuh surgawi mereka, semuanya mati. Meskipun Simo berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik, ia juga terbaring di sana sambil terengah-engah, hampir mati.
Pemandangan yang luar biasa ini mengejutkan semua orang sampai ke akar-akarnya. Dalam pertempuran di kuil Dewa Setan Langit, semua orang tahu bahwa ada seekor anjing hitam yang sangat kuat di samping Yang Xiaotian, dan mereka tahu bahwa anjing hitam ini berasal dari kuil Dewa Setan Langit. Namun, kekuatan yang baru saja ditunjukkan anjing hitam itu masih jauh di luar imajinasi semua orang. Bahkan leluhur naga darah Azure pun sangat terkejut. Pada saat itu, Simo menghabiskan seluruh tenaganya untuk menelan setetes air guntur kesengsaraan surgawi primordial, dan dia terhuyung berdiri, juga menatap anjing hitam itu dengan ngeri. Anjing hitam ini ternyata sangat kuat sampai sejauh itu. Dia menatap anjing hitam itu dengan ekspresi menakutkan lalu mengeluarkan cincin binatang surgawi. Cincin binatang suci. Bagaimana Simo bisa memiliki cincin binatang suci Duobao yang mulia? Banyak orang mengenali cincin binatang suci Duobao yang mulia di tangan Simo. Melihat cincin binatang surgawi di tangan Simo, Yang Xiaotian juga mengerutkan kening. Sebelumnya dia tidak tahu identitas Duobao yang mulia, tetapi setelah tiba di domain surgawi, dia sekarang tahu bahwa Duobao yang mulia adalah pemurni artefak nomor 1 di domain surgawi. Artefak surgawi yang disempurnakan oleh Yang Mulia Duobao sangat dicari oleh banyak tokoh terkemuka dari berbagai benua di domain surgawi, terutama cincin binatang surgawi miliknya, yang diklaim mampu memenjarakan binatang surgawi manapun. Tepat saat itu, Simo tiba-tiba mengaktifkan cincin binatang surgawi di tangannya. Cincin binatang surgawi itu langsung mengembang dan berubah menjadi cincin cahaya besar, menembus lapisan ruang waktu, mengalir ke arah anjing hitam itu. Berdiri di samping anjing hitam itu, Yang Xiaotian dapat dengan jelas merasakan ruang di sekelilingnya terus-menerus tertekan. Suatu kekuatan misterius terus menekan anjing hitam itu. Tepat saat Yang Xiaotian hendak melancarkan gerakannya, tiba-tiba anjing hitam itu mengangkat kakinya dan menangkap cincin binatang surgawi yang jatuh. Tidak seorang pun tahu bagaimana ia menangkapnya, tetapi begitu kaki itu mencengkeram cincin binatang surgawi yang awalnya cemerlang, seluruh cahaya surgawi langsung memudar. Kemudian, anjing hitam itu mengepalkan tangannya dan secara mengejutkan cincin binatang suci itu pecah. Dan pecah menjadi lebih dari selusin bagian. Semua orang tercengang. Termasuk Simo. Setelah dia memperoleh cincin binatang surgawi, dia menyimpannya dengan sangat berharga selama bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang mengeluarkannya untuk memolesnya hingga bersinar terang. Akan tetapi, cincin binatang surgawi ini, yang diklaim mampu memenjarakan binatang surgawi manapun, tidak hanya gagal menahan seekor anjing hitam tetapi juga dihancurkan olehnya. Di cakar anjing hitam itu, yang ada hanyalah lingkaran besi berkarat yang putus jika diremas. Bagaimana ini bisa terjadi? Simo tidak dapat mempercayainya, ini adalah cincin binatang suci yang disempurnakan oleh Yang Mulia Duobao, yang diperolehnya dengan susah payah, dan sekarang telah dihancurkan oleh seekor anjing. Pada saat itu, anjing hitam itu mendongak, memperlihatkan ekspresi jijik terhadap Simo, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah mencoba menggunakan benda bermutu rendah seperti itu terhadapnya. Dengan jentikan kecil, cincin binatang suci yang pecah menjadi lebih dari selusin keping berubah menjadi seberkas cahaya, semuanya membombardir Simo, membuatnya terpental. Saat ia jatuh ke tanah, tubuhnya tertusuk sepenuhnya oleh pecahan-pecahan cincin binatang surgawi, termasuk jantung dan tenggorokannya. Simo terbaring di sana, tak bergerak, benar-benar tak bernapas, mati. Matanya masih terbuka lebar, dipenuhi ketidakpercayaan. Bab 838, Domain Pedang Ketiga. Melihat Simo tewas, orang-orang kuat dari segala pihak yang datang untuk menyaksikan pertempuran itu tercengang. Sebelum mereka datang, siapa yang bisa membayangkan Simo akan mati di cakar anjing hitam? Menguasai, leluhur, Yebumo dan para petarung Istana Laut Iblis menatap Simo yang terbaring di sana, merasa seolah-olah langit telah runtuh, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak sedih. Yang Xiaotian berjalan menuju kedalaman Istana Laut Iblis. Yang Xiaotian, aku akan membunuhmu. Salah satu ahli Istana Laut Iblis tiba-tiba mengeluarkan Dark Thunder dan menyerang Yang Xiaotian. Saat menyerang, dia dengan panik mengaktifkan kekuatan Dark Thunder di tangannya, mencoba untuk binasa bersama Yang Xiaotian. Akan tetapi, sebelum dia bisa mendekat, dia terlempar oleh kekuatan kekacauan Yang Xiaotian. Guntur kegelapan meledak, dan kekuatannya menyerbu ke arah Yang Xiaotian, tetapi terhalang oleh penghalang yang dibentuk oleh kekuatan empat tubuh surgawi, menyebabkan banyak ahli Istana Laut Iblis terlempar oleh kekuatan guntur kegelapan mereka sendiri. Para ahli yang tersisa dari Istana Laut Iblis menatap Yang Xiaotian dengan perasaan kaget sekaligus marah.
Sama seperti ahli itu, Ye Bumo hendak meledakkan guntur kegelapan di tangannya, tetapi Yang Xiaotian mengarahkan jarinya dan mengirimnya terbang. Para ahli yang tersisa dari Istana Laut Iblis tidak berani bergerak lagi. Yang Xiaotian dan kelompoknya terus maju, menuju neraka Laut Iblis yang berada jauh di dalam Istana Laut Iblis. Sepanjang jalan, siapapun yang mencoba menghentikan mereka akan dikirim terbang oleh Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru. Saat mereka mendekati neraka Laut Iblis, mereka melewati gudang harta karun Istana Laut Iblis. Yang Xiaotian punya ide dan mengaktifkan tubuh surgawi abadi, mengubah gerbang gudang harta karun Laut Iblis menjadi butiran pasir waktu. Ketika gerbang menuju perbendaharaan Laut Iblis terbuka, aliran cahaya keberuntungan mengalir keluar dari dalam. Yang Xiaotian dan rekan-rekannya masuk dan melihat bahwa di dalam perbendaharaan tersebut terdapat banyak harta karun langit dan bumi, batu roh surgawi, dan obat surgawi. Di kedalaman harta karun, Yang Xiaotian menemukan lebih dari 2000 helai ki asal. Namun, tidak banyak helai ki alam semesta primordial, hanya lebih dari 3000, tetapi ada banyak pasir waktu dan air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Yang Xiaotian mengambil semua barang itu lalu terus terbang maju, tiba di neraka Laut Iblis yang berada jauh di dalam Laut Iblis. Menurut Taimu, prasasti Dewa Waktu telah jatuh ke dalam neraka Laut Iblis ini. Nona Meng, Tetua Azure, tunggulah aku di sini, kata Yang Xiaotian sambil menatap laut neraka iblis di depannya, yang dipenuhi dengan lapisan-lapisan kekuatan iblis, berbicara kepada Meng Bingsue dan leluhur naga darah Azure. Leluhur naga darah biru dengan hormat menurut, Tuan Muda harus berhati-hati. Meng Bingsue juga berkata, Tuan Muda, berhati-hatilah. Dia bisa melihat bahwa neraka laut iblis sangat menakutkan. Yang Xiaotian mengangguk, lalu terjun ke kedalaman neraka laut iblis. Menghadapi salah satu tempat berbahaya di benua iblis hitam, neraka laut iblis, Yang Xiaotian tidak berani ceroboh dan mengenakan armor Dewa Matahari, sekaligus mengaktifkan 4 tubuh dewa. Alasan mengapa laut neraka iblis disebut neraka adalah karena di bawah laut neraka iblis, Yin Demon Qi terus-menerus melonjak ke atas. Yin Demon Qi ini sangat ganas, meledak dalam gelombang. Banyak tubuh dewa teratas membusuk seperti daging beku yang membusuk, hancur berantakan. Bahkan raja-raja surgawi yang perkasa pun tidak berani mendekat. Namun, saat Yin Demon Qi meledak, ia terhalang oleh penghalang yang dibentuk oleh kekuatan 4 tubuh surgawi Yang Xiaotian. Melihat bahwa penghalang yang dibentuk oleh 4 tubuh surgawi dapat menghalangi Yin Demon Qi, Yang Xiaotian merasa lega dan terus turun. Namun, semakin dalam ia menyelam, Yin Demon Qi menjadi semakin kuat. Yin Demon Qi yang tak henti-hentinya menghantam penghalang 4 tubuh surgawi, menyebabkan penghalang itu perlahan meredup. Yang Xiaotian tidak punya pilihan lain selain memanggil 6 api surgawi agung, sembari mengaktifkan sepenuhnya kekuatan api surgawi matahari dari armor surgawi matahari. Namun, 100 meter di bawahnya, penjara laut iblis telah sepenuhnya mengeras, dan bahkan 6 api surgawi besar dan api surgawi matahari berjuang untuk mencairkannya. Yang Xiaotian mengerutkan kening. Pada tingkat ini, dia khawatir dia tidak akan bisa mencapai dasar penjara laut iblis bahkan dalam sebulan. Setelah memikirkannya, Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan Chaos Luminescence Divine Presence. Memang, di bawah pengaruh kekuatan terang kekacauan, penjara laut iblis mencair dengan cepat. Hanya dalam waktu setengah hari, Yang Xiaotian telah mencapai dasar penjara laut iblis. Di dasar penjara laut iblis, ada lubang hitam besar, yang mengingatkan Yang Xiaotian pada mulut neraka yang pernah dilihatnya di harta karun naga besar. Mungkinkah lubang hitam di penjara laut iblis ini juga mengarah ke 3 alam neraka? Pandangan Yang Xiaotian tertuju pada sebuah prasasti di samping lubang hitam. Prasasti ini merupakan salah satu prasasti waktu surgawi. Meskipun terkikis siang dan malam oleh Yin Demon Qi, prasasti waktu surgawi masih bersinar terang. Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan terang kekacauan dan mendekati prasasti surgawi waktu, lalu dia menggunakan kekuatan tubuh surgawi abadi untuk menarik prasasti itu. Setelah memperoleh prasasti waktu surgawi, Yang Xiaotian mengamankannya dan tidak berlama-lama, kembali menuju langit di atas laut iblis. Leluhur naga darah biru dan beberapa orang lain yang menunggu di luar menyambut Yang Xiaotian saat dia muncul. Mengerti, kata Yang Xiaotian kepada mereka. Mendengar ini, semua orang menghela napas lega. Selanjutnya, Yang Xiaotian tidak meninggalkan istana laut iblis tetapi malah memilih mengasingkan diri di sana untuk memurnikan dan mengasimilasi ki asal dan ki alam semesta primordial yang telah diperolehnya. Dia memutuskan untuk memurnikan dan mengasimilasi ki asal dan ki alam semesta primordial,
dan setelah menerobos ke 10 lapisan Dewa Surgawi, dia kemudian akan bergabung dengan domain pedang dari formasi pedang Laut Iblis. Beberapa bulan kemudian, setelah memurnikan dan mengasimilasi semua ki asal dan ki alam semesta primordial, Yang Xiaotian akhirnya merasakan penghalang pada 10 lapisan Dewa Surgawi dan memulai kekuatan surgawinya untuk menerobosnya sekaligus. Setelah berlatih selama beberapa hari dan menstabilkan alam 10 lapisan Dewa Surgawi, dia kemudian mendekati pusat formasi pedang Laut Iblis, di mana dia melihat ratusan pedang iblis besar mengambang. Pedang iblis ini adalah roh pedang bawaan, yang telah terbentuk menjadi domain pedang. Domain pedang ini lebih kuat dan kekuatan pedangnya lebih kuat dibandingkan dengan formasi pedang naga besar. Saat Yang Xiaotian melangkah ke tengah formasi pedang Laut Iblis, kekuatan pedang yang dahsyat dari domain pedang membombardirnya dari segala arah. Kekuatan pedang di tengah formasi pedang Laut Iblis jauh lebih kuat daripada kekuatan pedang di formasi pedang naga besar, dan kekuatan ki pedang ini terus-menerus membombardir aura api emas di sekitar Yang Xiaotian, menyebabkan suara ledakan terus-menerus. Yang Xiaotian melangkah ke pusat domain pedang dan kemudian duduk untuk mulai memahami kekuatan domain pedang ini. Untuk domain pedang ketiganya, Yang Xiaotian bermaksud untuk mengolah pedang surgawi naga besar. Dikelilingi oleh ki pedang, niat pedang naga agung alam penguasaan puncak mengalir keluar darinya. Beberapa hari kemudian, niat pedang naga agung mulai menyatu dengan domain pedang Laut Iblis, lalu mulai tumbuh kuat, secara bertahap menelan dan menyatu dengan seluruh domain pedang. Beberapa bulan kemudian, saat Yang Xiaotian muncul dari formasi pedang Laut Iblis, tipe ketiga niat pedangnya, niat pedang naga besar, akhirnya telah mengembangkan domain pedang. Tuan muda, sesuatu telah terjadi, kata leluhur naga darah biru saat dia mendekati Yang Xiaotian saat dia muncul, dengan nada mendesak. Melihat ekspresi cemas pada leluhur naga darah biru, Yang Xiaotian terkejut, apa yang terjadi? Tidak lama setelah Tuan Muda memasuki formasi pedang, sebuah kekuatan dahsyat muncul di benua iblis hitam. Banyak master sekte, kepala keluarga, dan bahkan leluhur dari negara adikuasa terkuras semua vitalitas dan darahnya, lalu mati. Leluhur naga darah biru berkata dengan serius, hanya dalam beberapa bulan, puluhan negara adikuasa di benua iblis hitam telah musnah. Bab 839, Klan Setan Darah Langit Perak. Yang Xiaotian terkejut. Hanya dalam beberapa bulan, puluhan negara adikuasa di benua setan hitam telah dihancurkan. Penting untuk dicatat bahwa leluhur naga darah Azure sedang berbicara tentang kekuatan super, bukan sekadar kekuatan biasa. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Yang Xiaotian bertanya dengan cemas. Banyak orang mengatakan itu adalah klan setan darah langit perak. Leluhur naga darah Azure buru-buru berkata. Klan setan darah langit perak. Hati Yang Xiaotian mencelos. Klan Iblis Darah Langit Perak merupakan salah satu dari 10 suku iblis kuno besar. Kekuatan mereka amat dahsyat dan pengaruhnya hampir meliputi seluruh wilayah surgawi. Benua naga leluhur adalah tempat kelahiran ras naga alam surgawi dan salah satu benua terkuat di alam surgawi, yang mengumpulkan banyak sekali kekuatan ras naga, termasuk klan naga emas, klan naga putih, klan naga hitam, klan naga kuning, klan naga hijau, klan naga darah, dan lainnya. Namun, kekuatan klan setan darah langit perak sebanding dengan seluruh benua naga leluhur. Di domain surgawi, penyebutan klan setan darah langit perak membuat warna kulit semua orang berubah. Mari kita menuju kuil setan hitam terlebih dahulu, Yang Xiaotian merenung keras-keras. Dia harus mengambil prasasti surgawi waktu ketiga dari kuil iblis hitam terlebih dahulu. Dan asimilasi domain pedang dari arai pedang dewa pembantai iblis hitam. Seketika, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya menerobos langit dan mengemudikan pesawat luar angkasa abisal menuju kuil iblis hitam. Namun, kuil iblis hitam agak jauh dari istana Laut Iblis. Dengan kecepatan Yang Xiaotian dan rekan-rekannya, butuh waktu sebulan untuk mencapai kuil iblis hitam. Dalam perjalanan, Yang Xiaotian terus mengonsumsi air guntur kesengsaraan surgawi primordial dan buah dewa takdir untuk kultivasi, sambil juga memurnikan pasir waktu. Saat ini, tubuh surgawi abadi miliknya hampir mencapai lapisan ke-17. Dia perlu berusaha keras untuk menembus lapisan ke-17 sesegera mungkin. Jika tubuh surgawi abadinya dapat menembus hingga lapisan ke-17, dia akan memiliki dua tubuh surgawi di lapisan ke-17, dan baik pertahanan maupun serangannya akan meningkat pesat. Terlebih lagi, setelah tubuh surgawi abadinya menembus lapisan ke-17, vitalitasnya akan mencapai tingkat yang menakjubkan. Beberapa hari kemudian, saat pesawat luar angkasa abisal melewati suatu area, bau darah yang menyengat tercium.
Berdiri di haluan kapal, Yang Xiaotian mengerutkan kening, lalu terbang menuju sebuah kota ke arah datangnya bau darah. Setibanya di sana, ia melihat kota itu penuh darah dan mayat di mana-mana. Yang Xiaotian menyimpan pesawat ruang angkasa itu dan, bersama dengan leluhur naga darah biru dan beberapa orang lainnya, mendarat di tanah. Kemanapun ia memandang, ada mayat-mayat, dan ketika ia menyebarkan kekuatan jiwanya, ia tidak menemukan tanda-tanda kehidupan di kota itu. Yang Xiaotian melangkah maju, memandangi tubuh-tubuh yang terkuras vitalitas dan darahnya, ekspresinya menjadi gelap. Dilihat dari keadaan tubuh-tubuh yang terkuras abis itu, tidak diragukan lagi hal itu merupakan perbuatan klan setan darah langit perak. Beberapa master dari klan setan darah langit perak mempraktikkan keterampilan boneka darah, yang berspesialisasi dalam melahap vitalitas dan darah para kultivator. Seluruh kota telah dibantai. Orang-orang dari klan setan darah langit perak terlalu sombong. Leluhur naga darah Azure juga berkata dengan muram, tidak dapat menyembunyikan amarahnya. Seluruh kota telah dibantai, artinya bahkan anak-anak dan wanita terbunuh seluruhnya. Tindakan ini benar-benar brutal, arogan. Hehe, suatu hari, klan setan darah langit peraku akan memperbudak seluruh domain surgawi. Kalian semua akan menjadi santapan darah kami. Pada saat itu, terdengar suara dingin. Suatu sosok berjalan keluar dari kehampaan. Orang itu adalah seorang pemuda, tidak bisa dibedakan dari ras manusia biasa, kecuali sepasang sayap perak di punggungnya. Sayap peraknya ditutupi dengan rune ras iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dia memang anggota klan setan darah langit perak. Pandangan pemuda itu menyapu Yang Xiaotian dan rombongannya, akhirnya tertuju pada Meng Bingsui, matanya menyala-nyala, aku tidak menyangka akan bertemu dengan wanita secantik itu di dunia ini. Pada saat ini, dia berkata kepada Yang Xiaotian, nak, wanita cantik di sampingmu ini sekarang milikku. Kemudian dia tiba-tiba mencakar Yang Xiaotian, berseru, kemarilah. Jelas bermaksud menangkap Yang Xiaotian dan melahap semua vitalitas dan energi darahnya. Akan tetapi, jurus penyerapan setan darah besarnya yang sebelumnya sempurna, setelah menyelimuti Yang Xiaotian, mendapati bahwa Yang Xiaotian berdiri kokoh, bahkan pakaiannya tidak berkibar. Pemuda itu tertegun lalu meningkatkan daya serapnya sekali lagi. Tetapi tidak peduli seberapa besar dia meningkatkan kekuatannya, Yang Xiaotian tetap tidak tergerak. Yang Xiaotian menatap lawannya, sepertinya, jurus penyerapan setan darah hebatmu tidak berguna melawanku. Setelah itu, dia tiba-tiba mencakar lawannya, kemarilah. Seketika, pemuda dari klan setan darah langit perak terbang tak terkendali ke arah Yang Xiaotian. Sekalipun dia mengerahkan seluruh kekuatan surgawiahnya, dia tidak dapat mengendalikan gerakannya sendiri. Pemuda dari klan setan darah langit perak benar-benar terkejut. Tak lama kemudian, pemuda itu ditangkap oleh Yang Xiaotian tepat di depannya. Yang Xiaotian mencengkeram leher yang lain. Bagaimana ini mungkin? Kamu hanya berada di alam dewa surgawi. Lawan itu menatap Yang Xiaotian dengan tak percaya. Dari serangan Yang Xiaotian tadi, dia tahu bahwa Yang Xiaotian hanya berada di lapisan ke-10 dewa surgawi. Dia adalah Raja Dewa, makhluk kuat di lapisan pertama Raja Dewa. Baru kemarin di kota ini, dia telah menguras vitalitas dan darah tidak kurang dari 100 dewa surgawi. Dan sekarang, dia tiba-tiba ditangkap oleh dewa surgawi. Di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin. Yang Xiaotian menatapnya, kamu menganggapnya tidak mungkin hanya karena kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah kamu membunuh semua orang di kota ini? Mendengar ini, lawannya tertawa terbahak-bahak, benar, aku membunuh mereka semua, vitalitas dan energi darah mereka terkuras olehku. Nak, aku adalah keturunan langsung dari klan setan darah langit perak. Kali ini, ratusan ahli top kita telah datang, jika kau berani. Namun, dia baru saja berbicara ketika Yang Xiaotian langsung mencengkeram dan mematahkan lehernya. Wajah pemuda dari klan setan darah langit perak masih menunjukkan ekspresi terkejut, jelas tidak menyangka Yang Xiaotian akan membunuhnya, dan melakukannya dengan sangat tegas. Baguslah kau mengakuinya. Namun, kamu terlalu banyak bicara. Tubuh Yang Xiaotian dipenuhi dengan api surgawi matahari bulan, yang muncul dari telapak tangannya dan membakar mayat itu seluruhnya. Aku tidak menyangka klan setan darah langit perak akan membawa ratusan ahli top. Leluhur naga darah Azure berkata dengan ekspresi serius. Pemuda dari klan setan darah langit perak tadi kemungkinan hanya tokoh kecil, kekuatan ratusan ahli lain dari klan setan darah langit perak seharusnya hanya lebih kuat darinya. Ayo pergi ke kuil iblis hitam. Yang Xiaotian memimpin rekan-rekannya dan melesat ke udara,
melanjutkan perjalanan mereka menuju kuil iblis hitam. Sepanjang perjalanan, Yang Xiaotian dan teman-temannya menemukan beberapa kota yang telah dibantai. Orang-orang dari klan setan darah langit perak ini, mereka benar-benar tidak mengenal batas. Leluhur naga darah Azure berseru dengan marah. Hari itu, saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya melewati sebuah kota, kota itu dilanda kekacauan karena banyak sekte dan pakar klan membahas klan setan darah langit perak. Kudengar bukan hanya klan setan darah langit perak yang datang, tetapi para ahli dari sekte setan dunia bawah juga telah tiba. Mendengar ini, hati Yang Xiaotian tenggelam sekali lagi. Semenjak tiba di domain surgawi, dia menyadari bahwa Raja Yama dari neraka Neter dan sekte iblis dunia bawah yang telah dia musnahkan di domain terpencil hanyalah sebagian kecil dari sekte iblis dunia bawah. Sebagai salah satu dari 10 suku iblis kuno besar, kekuatan mereka jauh melampaui ekspektasinya. Pengaruh mereka di domain surgawi sendiri bahkan lebih kuat daripada klan setan darah langit perak. Kali ini, bukan hanya klan iblis darah langit perak yang datang ke benua iblis hitam, tetapi sekte iblis dunia bawah juga mengirimkan para ahli. Yang membuat Yang Xiaotian bingung adalah, mengapa begitu banyak ahli dari klan setan darah langit perak dan sekte setan dunia bawah datang ke benua kecil seperti benua setan hitam. Bab 840, siapapun yang mendekati, mati. Bukan hanya Yang Xiaotian yang bingung, tetapi leluhur naga darah biru juga sama bingungnya. Kudengar klan setan darah langit perak dan sekte setan dunia bawah telah menyegel kuil setan hitam. Tepat saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya melewati sebuah bar, di dalam bar itu, seseorang tengah berdiskusi. Apa? Menutup kuil iblis hitam. Mengapa klan setan darah langit perak dan sekte setan dunia bawah menyegel kuil setan hitam? Entahlah, kudengar mereka sedang menyerbu formasi pedang dewa pembantai iblis hitam. Pasti ada sesuatu di dalam formasi itu. Mungkinkah itu prasasti waktu surgawi di dalam formasi pedang dewa pembantai iblis hitam? Seharusnya tidak. Mendengarkan diskusi itu, Yang Xiaotian mengerutkan alisnya. Apakah kuil iblis hitam telah ditutup oleh para ahli dari klan iblis darah langit perak dan sekte iblis dunia bawah? Jika begitu, itu akan merepotkan. Akan tetapi, meskipun dia tahu bahwa klan setan darah langit perak dan sekte setan dunia bawah telah menyegel kuil setan hitam, Yang Xiaotian tidak mengubah rencananya dan melanjutkan perjalanan bersama leluhur naga darah biru dan yang lainnya menuju kuil setan hitam. Beberapa hari kemudian, kuil setan hitam sudah terlihat. Kuil setan hitam merupakan istana tempat Raja Setan Hitam berlatih di masa lalu. Pada saat ini, Ki Iblis mengepul, udara dipenuhi dengan aura dunia bawah, dan teriakan samar hantu Yin bisa terdengar. Pada saat yang sama, ledakan dahsyat terdengar berkala. Jelas, para ahli dari klan setan darah langit perak dan sekte setan dunia bawah bersama-sama membombardir formasi pedang dewa pembantai setan hitam dengan kekuatan besar. Meskipun mereka cukup jauh, orang masih bisa merasakan kekuatan menakjubkan yang dilepaskan oleh para ahli dari dua klan iblis selama pemboman mereka. Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk mengeluarkan mata Netherworld dari sekte iblis Netherworld, saat mata Netherworld terbuka di alisnya dan mengintip ke arah kuil iblis hitam. Mata Netherworld menembus lapisan Ki Iblis, aura dunia bawah, dan Ki Hantu, melihat keadaan sekitar kuil iblis hitam dengan jelas. Sesaat kemudian, Yang Xiaotian menarik kembali mata Netherworld. Para ahli dari klan setan darah langit perak dan sekte setan dunia bawah telah tiba dalam jumlah yang lebih besar dari yang diperkirakan Yang Xiaotian, ada sekitar 4 hingga 500 orang dari klan setan darah langit perak, dan meskipun para ahli dari sekte setan dunia bawah tidak banyak, masih ada lebih dari 100 dari mereka. Yang melegakan Yang Xiaotian adalah meskipun ada banyak ahli dari kedua klan iblis, mereka yang datang tidak terlalu kuat, yang terkuat hanya berada di tingkat 4 dari alam Raja Surgawi. Dan hanya ada sekitar selusin orang di alam Raja Surgawi. Melihat tidak banyak ahli tingkat tinggi dari dua klan iblis, Yang Xiaotian dan beberapa dari klan naga darah biru terbang menuju kuil iblis hitam. Melihat kedua ahli klan iblis itu membombardir formasi pedang dewa pembantai iblis hitam, tatapan mata Yang Xiaotian dingin. Para ahli klan iblis itu pasti memiliki banyak ki asal dan pasir waktu. Hanya dengan 2000 helai ki asal lagi, tubuh surgawi asalnya dapat menembus hingga lapisan ke-14, dan kemudian dia akan mampu memadatkan dewa asal. Hanya dengan 100 butir pasir waktu seukuran kepalan tangan lagi, tubuh surgawi abadinya dapat menembus lapisan ke-17. Tepat saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya hampir sampai di kuil iblis hitam, beberapa pengawal tingkat tinggi dari klan iblis darah langit perak berteriak dari kejauhan,
kuil iblis hitam telah ditutup oleh klan iblis darah langit perak kami, tidak seorang pun boleh mendekat. Siapapun yang berani mendekat, akan mati. Akan tetapi, begitu dia bicara, Yang Xiaotian langsung melayangkan pukulan. Dalam sekejap, beberapa pendekar alam master surgawi tingkat 7 itu dilenyapkan oleh Yang Xiaotian. Kekuatan tinju Yang Xiaotian menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan lapisan ki iblis, ki hantu, dan aura dunia bawah secara eksplosif. Keributan di sini membuat khawatir dua ahli klan iblis yang menyerang formasi pedang dewa pembantai iblis hitam. Periksa apa yang terjadi. Salah satu dari 4 ahli Raja Surgawi dari klan setan darah langit perak menggelapkan wajahnya dan memerintahkan sekelompok ahli di belakangnya. Para ahli dari klan setan darah langit perak menanggapi dengan hormat dan terbang menuju ke arah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian telah meledakkan beberapa ahli dari klan setan darah langit perak. Tanpa henti, dia terus terbang menuju formasi pedang dewa pembantai setan hitam. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan segerombolan ahli kuat dari klan setan darah langit perak dan sekte setan dunia bawah yang menyerbu ke arahnya. Tanpa menunggu ahli kedua klan iblis besar berbicara, Yang Xiaotian segera mengaktifkan kekuatan 3 domain pedang. Langit dan bumi, tak terukur, dan naga besar, kekuatan dari 3 domain pedang menyatu, menyebabkan kekuatannya melonjak dan ki pedang yang tak berujung menyembur keluar. Seketika, para ahli dari 2 klan iblis besar berteriak kesakitan saat mereka dilenyapkan oleh pedang ki dari 3 domain pedang. Setelah berhadapan dengan para ahli klan iblis ini, Yang Xiaotian terus terbang menuju ke arah Black Demon Slaughter God Grand Array. Kapanpun dia bertemu dengan para ahli kuat dari 2 klan iblis besar, Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru akan segera menyerang dan langsung membantai mereka. Setelah berhadapan dengan para ahli klan iblis ini, Yang Xiaotian mengambil semua artefak surgawi luar angkasa mereka. Setelah berhadapan dengan 4 gelombang ahli klan iblis, Yang Xiaotian dan kelompoknya akhirnya tiba di hadapan Black Demon Slaughter God Grand Array. Para ahli klan iblis yang menyerang Black Demon Slaughter God Grand Array semuanya menghentikan langkah mereka. Ahli alam Raja Surgawi dari klan setan darah langit perak melirik mayat-mayat klan setan darah langit perak yang jauh, ekspresinya sangat muram. Ki iblis melonjak di sekujur tubuhnya saat dia menatap Yang Xiaotian dengan tatapan yang sangat dingin. Wah, beraninya kau. Kau benar-benar berani membunuh begitu banyak ahli dari klan setan darah langit perak milikku. Membunuh begitu banyak ahli dari klan setan darah langit perak milikku. Tidak ada seorang pun di domain surgawi yang dapat menyelamatkanmu sekarang. Namun, begitu dia selesai berbicara, Yang Xiaotian mengaktifkan keempat tubuh surgawi abadinya, melepaskan keilahian kegelapan kekacauan, dan menjerumuskan dunia ke dalam kegelapan tak terbatas. Dalam sekejap, pedang surgawi langit dan bumi serta pedang surgawi tak terukur di tangan Yang Xiaotian telah menggorok leher ahli alam Raja Surgawi dari klan setan darah langit perak itu. Darah menyembur ke langit. Ahli alam Raja Surgawi dari klan setan darah langit perak bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika Yang Xiaotian melesat maju. Pedang surgawi langit dan bumi serta pedang surgawi tak terukurnya terus-menerus mengincar ahli Raja Surgawi lain di sampingnya. Di bawah pengaruh dewa kegelapan kekacauan dan kekuatan dari 4 tubuh surgawi abadi, pedang Yang Xiaotian terus-menerus bersinar dalam kegelapan yang tak terbatas. Setiap kilatan menjatuhkan seorang ahli alam Raja Surgawi dari ras iblis. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin ahli alam Raja Surgawi dari ras iblis telah disingkirkan oleh Yang Xiaotian. Leluhur naga darah biru menyerang secara bersamaan, menyerang ahli alam Master Surgawi lainnya dari 2 klan iblis besar. Suara pertempuran mengguncang langit. Di tengah kegelapan kekacauan, Yang Xiaotian bagaikan malaikat maut dari kegelapan, yang terus-menerus merenggut kehidupan para ahli dari 2 klan iblis besar. Kedua ahli klan iblis besar meraung marah, serangan balik mereka sia-sia. Akhirnya, semua ahli dari 2 klan iblis besar ditangani dengan bersih oleh Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru. Yang Xiaotian menarik keilahian kekacauan kegelapannya, menatap mayat 2 klan iblis besar yang menutupi tanah, dia mulai mengumpulkan artefak surgawi luar angkasa mereka. Setelah itu, Yang Xiaotian membuka artefak surgawi luar angkasa. Yang membuatnya senang, ia menemukan bahwa ki asal dan ki alam semesta primordial pada para ahli ini memang berlimpah. Hanya ki asal dari selusin Raja Surgawi itu saja berjumlah lebih dari 6.000 helai ki asal. Terlebih lagi, ki alam semesta primordial bahkan lebih melimpah, mencapai lebih dari 10.000 helai. Ada juga sejumlah besar pasir waktu dan air petir kesengsaraan surgawi primordial.
Hanya 100 porsi pasir waktu seukuran kepalan tangan yang dibutuhkan agar tubuh surgawi abadi miliknya dapat menembus ke tingkat ke-17, dan ada sekitar 300 porsi di antara para ahli klan iblis besar. Adapun vena roh surgawi, ramuan surgawi, dan obat surgawi, semuanya bahkan lebih banyak lagi, menumpuk bagaikan gunung, hampir sebanding dengan gudang harta karun istana Laut Iblis. Tuan Ding, sepertinya luka-lukamu akan segera sembuh, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Dia bahkan belum menghabiskan air guntur kesengsaraan surgawi primordial yang telah diperolehnya sebelumnya, dan kini dia bahkan memiliki lebih banyak lagi yang masuk ke dalam persediaannya. Tampaknya berurusan dengan 10 suku iblis kuno besar mungkin bukan hal yang buruk.